Selamat datang di Kesadaran Jiwa, tempat di mana kita bukan hanya berbicara tentang kehidupan, tapi juga memahami esensinya. Di sini kita tidak sekadar mendengar, kita merenung. Kita tidak sekadar belajar, kita menyadari. Setiap orang berjalan di jalan hidupnya masing-masing. Tapi satu hal yang selalu menyertai kita, dimanapun kita berada adalah emosi. Emosi yang menghangatkan, emosi yang menyakitkan, emosi yang kadang tak kita mengerti. Hari ini di Daung kita akan menyelami sesuatu yang begitu dekat, tapi sering diabaikan. Bagaimana cara mengelola emosi dengan bijak, agar hidup lebih tenang, bahagia, dan seimbang? Mari kita masuk lebih dalam. Apa yang kita rasakan bukan kebetulan. Marah, sedih, takut, kecewa, semua itu datang bukan untuk mengganggu kita, tapi untuk menyampaikan sesuatu. Seperti gelombang di lautan, emosi datang dan pergi. Kadang tenang, kadang bergemuruh. Tapi apakah kita hanya membiarkannya begitu saja? Atau kita belajar untuk berselancar di atasnya? Ada dua jenis manusia, mereka yang dikendalikan oleh emosinya, dan mereka yang memahami emosinya, lalu menggunakannya sebagai alat untuk bertumbuh. Lalu kita ada di mana? Emosi adalah bahasa jiwa, tapi seringkali kita terlalu sibuk bereaksi hingga lupa mendengarkan. Kenapa kita marah? Apakah benar karena seseorang menyakiti kita? Ataukah karena ada luka lama yang belum selesai? Kenapa kita takut? Apakah karena dunia mengancam kita? Ataukah karena pikiran kita sendiri yang menciptakan bayangan ketakutan? Kenapa kita merasa kosong di tengah keramaian? Apakah karena orang lain tidak peduli? Ataukah karena kita belum benar-benar mengenal diri sendiri? Lalu bagaimana cara mengelola emosi dengan bijak? Ada seorang lelaki tua yang hidup di sebuah desa. Ia terkenal sebagai orang yang paling tenang, tak pernah marah atau tersulut emosinya. Suatu hari seorang pemuda mendatanginya dan bertanya, "Bagaimana caramu tetap tenang dalam segala situasi?" Lelaki tua itu tersenyum, lalu memberinya secangkir teh. Saat si pemuda hendak meminum teh itu, lelaki tua itu tiba-tiba menggoyangkan cangkirnya. Air teh pun tumpah kemana-mana. Pemuda itu terkejut. "Kenapa Anda lakukan itu?" Lelaki tua itu menjawab, "Ketika hidup menggoyangkanmu, apa yang keluar dari dalam dirimu? Jika yang keluar adalah kemarahan, berarti di dalam dirimu ada kemarahan. Jika yang keluar adalah ketakutan, berarti di dalam dirimu ada ketakutan. Tapi jika yang keluar adalah ketenangan, maka itulah yang sesungguhnya ada dalam dirimu." Lalu saat hidup mengguncang kita, apa yang keluar dari dalam diri kita? Mengelola emosi bukan berarti menekan atau mengabaikannya. Mengelola emosi berarti memahami, menerima, dan mengalir bersamanya tanpa terseret. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan. 1. Sadari bahwa emosi hanyalah tamu. Ia datang dan pergi, tapi kita tetaplah tuan rumahnya. Jangan biarkan tabu yang dang sesat merusak rumah jiwa kita. 2. Berhenti bereaksi, mulailah mengamati. Saat marah, jangan langsung meledak. Saat setia, jangan langsung mengen. Duduklah sejenak, tarik napas, dan tanyakan apa yang sedang terjadi di dalam diriku. 3. Terima emosi tanpa menghakimi. Marah itu tidak salah, sedih itu tidak buruk. Yang berbahaya adalah membiarkan emosi menguasai kita, bukan emosi itu sendiri. 4. Salurkan emosi dengan cara yang sehat. Bukan dengan melampiaskan kemarahan ke orang lain, tapi dengan menulis, berbicara, atau beraktivitas yang membuat kita lebih damai. 5. Gunakan emosi sebagai alat untuk bertumbuh. Apa yang bisa aku pelajari dari rasa sakit ini? Bagaimana aku bisa lebih dewasa menghadapi situasi ini? Apa yang emosi ini coba ajarkan kepadaku? Emosi adalah bagian dari perjalanan kita. Bukan musuh, bukan penghalang, tapi pelajaran yang harus kita pahami. Hidup tidak akan selalu mudah. Kadang kita merasa kecewa, marah, hancur. Tapi ingat, kita selalu punya pilihan. Apakah kita akan tenggelam dalam emosi, atau kita akan menggunakannya untuk bertumbuh? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Jika Anda ingin merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan kesadaran ini dengan like, share, dan subscribe. Karena semakin banyak jiwa yang sadar, semakin banyak kehidupan yang penuh ketenangan. Sampai jumpa di video berikutnya di Kesadaran Jiwa.